Jadi musyawarah naon dari bulan 3 bisa kami lihat lagi kembali bahwa persembahan dulu itu dicatat karena ini uang jemaat yang berangkat dari hasil kerja keras dulu, hasil doa dulu, hasil perjuangan dulu, tidak mungkin bermain main-main dengan itu. Maka harapan kami karena sering berdata bahwa Rumbun ini selalu mengelola persembahan kita dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kita lebih dan tidak. Maka dalam kesempatan ini transparansi keuangan jelas. Maka di kuliah pagi nukun penyuman Rumbun gereja perjuangan kita yang hadir di sidang Rumbun harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kemana. Berapa persen persembahan persepuluhan dari sektor 3, berapa orang yang hadir, bagaimana peningkatan jumlah persembahan, jumlah kehadiran dan sebagainya. Semua saya kira clear di sidang Rumbun untuk bisa kita informasikan kepada jemaat-jemaat kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kita adalah pintar-pintarlah mengelola keuangan karena kita nggak tahu apa namanya COVID itu. Siapa yang nyangka COVID dulu datang? Karena lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kenegaraan tutup, kantor-kantor tutup. Tapi kalau kita nggak punya tabungan di situ kan bahaya. Maka ke depan perlu kita melihat celah peluang-peluang. Seperti kemarin itu, nah ini pentingnya data saya bilang tadi, ada dilakukan webinar oleh masyarakat kita. Contoh saja di Tanah Karo. Kalau dari aset di Tanah Karo perlu kita jadi pikiran. Ternyata komoditi Tanah Karo itu yang paling banyak yang nanam wortel. Itu terbanyak. Kedua cabai keriting, ketiga kubis ya, labu kubis, kentang dan sawi serta tomat, cabai rawit, bawang merah. Sementara yang paling sedikit itu adalah melon, stroberi, melon, semangka, kangkung dan bawang putih. Sementara bayam, paprika dan cabai besar tidak ada yang menanam. Jadi ini peluang pangsa pasarnya luar biasa. Itulah pentingnya data. Ini saya dapat datanya dari narasumber kita waktu itu, salah satunya Bapak Eki Tarigan. Dia sekarang kan direktur DPR ya, Dirjen Politik dan Sukamakmur. Memberikan data ini lengkap. Ya. Nah, jadi ternyata cara bertani orang Karo itu wortel laku, semua orang nanam wortel. Dulu jeruk mahal, semua orang nanam jeruk. Nah, akhirnya sekali bangkrut semua, hancur semua gitu ya. Sementara masih ada komoditas lain yang bisa kita tanam, seperti min, pemain ya, nah, bayam tadi nggak ada justru, itu besar. Pacoy nggak ada di sini, nggak ada. Labu siang, kacang panjang P102 ngencar luas panen 102 angkanya gitu. Jadi masih banyak kebutuhan untuk itu. Nah jadi inilah pentingnya data. Jadi cuma kita juga perlu kita buat datanya. Oh ini profesinya di pemerintahan, ini profesinya bidang kesehatan, ini bidang pendidikan dan sebagainya. Ini bisa kita menjadi potensi sehingga kita semua bisa narasumber ini. Jadi PJJ ke depan itu bisa kami narasumbernya dia topik-topiknya. Kemarin kami ingatkan di PJJ ini kan pengurus transportasi di sektor apa. Coba kami lihat yang mana metode yang cocok ini. Karena ini ada metode kesaksian, ada metode ceramah dan sebagainya. Jadi kita lihat. Perlu juga nanti kita mungkin soal parenting, ya. Bisa juga. Bagaimana kita menjaga relasi suami istri, bisa juga. Iya kan? Bagaimana pengembangan usaha, bisa juga. Macam-macam gitu. Ada tema-tema tambahannya nanti gitu. Jadi PJJ kita menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah wawasan, menambah wawasan. Atau bagaimana pula caranya supaya anak-anak kita yang sudah tamat bisa bekerja di luar negeri. Itu bisa narasumbernya apa? Nggak salah. Adik luar negeri itu kan luar negeri ras luar negeri beda.
Jadi hal-hal seperti itu penting. Gitu. Jadi kita ini punya talenta dan potensi. Sehingga sangat menarik itu menjadi, mungkin kita melihat bahwa kemarin foto kakak mama Kevin ya di tokonya mama Bufano dan juga di tokonya bapak, itu kan menjadi kesempatan baik bahwa sektor 3 tidak akan pernah kekurangan ikan teri atau minyak makan karena ada supplier kita di sini. Ini kan belum dimomongkan pula kakak Iqbal Baju kan. Nah, jadi ini potensi semua atau yang lain-lainnya. Soal kesehatan perlu ada asuransi. Lengkap bisa ini. Orang kaya itu, orang gila jalan itu. Lengkap semuanya di sektor ini. Lengkap. Tinggal bagaimana kita melihat potensi itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi data-data base kita itu nanti ke depan diharapkan ya nanti tolonglah dibantu ketua kita dari sektor 3 jaga itu. Ayo kami perlu pakai gue kado ketua. Tengah malam kita di utama perubahan itu tadi di kerumun. Lagi ketemu buah ini. Jadi nggak gampang jadi kerumun itu. Sektor telur enak kalau jadi beban. Bagaimana maksudnya? Sektor 3 ini sektor telur. Kan saya ketua ada bawa iya kan kami pemimpin sidang dan melatih nari kan. Mau minimal sektor 3 ini contoh lah. Minta tolong mengambil biar nanti satu lagi cuma yang perlu kita urus ya Pak ya. Nah sektor 3 udah autopilot itu kita begitu main sendiri kerja kami dengan cepat-cepat lagi kumpulkan. Saya terus silakan masuk sektor telur nanti dulu. Iya. Ya sudah silang tiada ada keris lah nggak beda sih kan memang tetap pakai keris kan ipang bapak negara kami kan begitu itu menjaga ini gitu ya. Mari kita saling mencoba apa yang bisa kita lakukan, detaillah kita buat, catatlah karena itu penting ya. Jadi bagaimana kebenaran di Tuhan di bahasa kesempatan mesti memuliakan kasih dulu suratnya catat informasinya sehingga itu berguna buat kita semua. Kami juga orang tua kami saya itu apa cerita hidup yang bisa kami bagikan, jangan pernah lupa. Bahkan dulu saya pernah ketemu dengan si terakhir teman kami yang bikin kelas di Siantar di gelarnya bertua hari dan bergama. Adik abang Ahdai tujuh kerjakan kan kami dari Siantar ke Sibolga mau kembali ke Padang Sidempuan. Kalau dia ikut saya senang. Kenapa? Karena sepanjang jalan dia punya banyak kali cerita anekdot sehingga terasa udah sampai ke ujung gitu. Nggak salah sudah sampai Bali gitu. Atau nggak salah udah sampai Sibolga gitu. Padahal Sidempuan nggak